Nah, guys, kembali lagi di channel Apri Sitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari posisi keuangan, asmara, pekerjaan, ataupun dari kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini, saya juga mengingatkan apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Oke guys, kita langsung saja terhadap kartu yang saya pegang ini, karena memang saya tidak memiliki topik yang akan saya bahas, tetapi saya akan berusaha untuk melihat setiap kartu yang akan saya ambil nanti secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang ini. Apakah mengarah terhadap diri kamu atau memang mengarah di luar dari posisi kamu? Kita langsung saja guys. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu, semuanya saya kembalikan terhadap situasi energi yang kamu miliki. Nah guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah kartu di depan saya ini akan memberikan suatu informasi terhadap posisi energi kamu atau memang posisi energi yang pernah kamu fokuskan? Kita langsung saja terhadap kartu pertama. Muncul kartu The Two of Cups. Sekali lagi muncul kartu The Two of Cups, di mana diri kamu bisa melihat sendiri bagaimana posisi atau gambar di dalam kartu yang saya pegang ini. Seseorang pria dengan seseorang wanita sedang menjalin atau sedang ingin memberikan sesuatu. Kenapa saya mengatakan sesuatu? Karena memang ada cawan yang dipegang oleh kedua belah pihak. Cawan inilah yang saya kategorikan sebagai sesuatu hal. Akan tetapi, sebelum saya memberikan suatu informasi lebih lanjut terhadap kartu yang saya pegang ini guys, justru saya ingin bertanya terhadap diri kamu, di mana pertanyaan saya ini mengarah terhadap perasaan. Perasaan diri kamukah atau memang perasaan manusia yang pernah kamu fokuskan? Setidaknya ada perasaan yang sedang
ingin ketemu terhadap orang lain? Apakah diri kamu sedang berencana terhadap sesuatu hal, di mana ketika diri kamu berencana terhadap sesuatu hal ini, ingin mengadakan suatu pertemuan terhadap orang lain, yang di mana pertemuan tersebut kamu meminta bantuan. Di sisi lain, kalau saya pun masih fokus terhadap diri kamu dengan kemunculan kartu yang saya pegang ini, seakan-akan diri kamu sedang menantikan suatu keputusan, di mana keputusan ini apakah di dalam hubungan LDR atau memang hubungan di dalam rumah tangga. Saya tidak tahu keputusan apa yang sedang kamu tunggu di sini, guys. Setidaknya keputusan itu akan sesuai dengan ekspektasi kamu, di mana ketika keputusan itu akan sesuai dengan ekspektasi kamu, kamu akan merasakan suatu kebahagiaan. Di sisi lain, kemunculan kartu yang saya pegang ini pun, apabila diri saya masih fokus terhadap situasi energi kamu, saya melihat di dalam pemikiran kamu sedang merencanakan suatu penjualan aset terhadap orang lain. Penjualan aset terhadap orang lain. Apakah ketika diri kamu menginginkan penjualan aset itu, wow, penjualan aset yang saya rasakan, jangan terlalu gegabah berpikiran secara matang ketika diri kamu ingin melakukan penjualan aset tersebut. Saya hanya menyarankan, kalau saya berbicara terhadap posisi pekerjaan kamu dengan kemunculan kartu yang saya pegang ini, ada situasi yang akan mempertemukan diri kamu terhadap orang lain. Itu yang saya lihat untuk kedepannya di sini, guys. Yang saya rasakan, ada pertemuan yang akan kamu lakukan terhadap orang lain dari posisi pekerjaan kamu. Kalau saya menarik dari posisi keuangan kamu, mungkin saya tidak tahu apakah yang saya katakan ini yang sedang kamu rencanakan atau tidak. Semua tergantung kepada diri kamu. Yang saya lihat, seakan-akan diri kamu untuk saat ini sedang membutuhkan suatu materi yang sangat banyak, dan kamu sedang berusaha untuk meminta bantuan terhadap siapapun. Ini dia, guys, the Two of Cups. Kalau saya mengarah terhadap manusia yang pernah kamu fokuskan, kemunculan kartu yang saya pegang ini, sebenarnya dari hati dia yang paling terdalam, dia masih mengharapkan diri kamu dengan diri dia bisa ketemu kembali. Karena ada sesuatu hal yang ingin dia sampaikan terhadap diri kamu. Apakah itu berupa dari kata maaf atau memang diri dia menyadari terhadap perbuatan yang pernah dia berikan terhadap diri kamu. Ada pertemuan yang akan berlangsung terhadap diri kamu dalam waktu dekat di sini. Saya tidak tahu apakah energi baru atau memang energi lama, tetapi ada pertemuan dalam waktu dekat ini, guys. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu Six of Cups. Lagi-lagi muncul kartu yang tidak ingin saya bahas. Sebenarnya kemunculan kartu yang saya pegang ini, guys, saya sudah anti sekali untuk membahasnya. Tetapi mau tidak mau, saya akan membahasnya terhadap diri kamu. Karena sudah terlanjur saya bukakan. Kemunculan kartu Six of Cups masih berbicara terhadap situasi energi,
di mana situasi energi ini berkaitan terhadap kehidupan diri kamu di masa lalu. Saya tidak tahu satu energi ini apa tujuannya ingin kembali terhadap diri kamu, tetapi ada suatu kenangan yang tidak bisa dia lupakan dari diri kamu. Ada suatu pemberian yang pernah kamu berikan terhadap diri dia, di mana ketika pemberian tersebut membuat diri dia selalu berpikir dan selalu kacau. Begitu juga terhadap diri dia. Dia memberikan sesuatu hal terhadap diri kamu, di mana ketika diri dia memberikan sesuatu hal terhadap diri kamu, kamu pun tidak mampu untuk melupakannya, kamu pun tidak mampu untuk menghindarinya. Saya tidak tahu apa yang dia berikan terhadap diri kamu, tetapi ketika diri saya menarik dari kata kenangan, bisa saja hal yang dia berikan terhadap diri kamu berupa kenangan pahit kah atau memang kenangan manis. Tetapi saya yakin ketika diri saya menarik dari posisi energi kamu, secara pemikiran, perasaan, dan jiwa spiritual kamu, saya melihat yang dia berikan terhadap diri kamu bukan berupa kenangan bahagia, melainkan kenangan kepahitan, melainkan kenangan kesedihan, melainkan kenangan secara fisik yang begitu sangat kasar, melainkan suatu kenangan yang benar-benar membuat diri kamu sudah dimanipulasi atau sudah dihianati. Antara diri kamu dengan diri dia, kamu memberikan kenangan yang terbaik terhadap diri dia, dia tidak mampu melupakannya. Antara diri dia dengan diri kamu, dia memberikan kenangan yang dimana kenangan tersebut berupa kesedihan. Kalau saya menyatukan terhadap kenangan tersebut, seakan-akan ada satu energi masih mempertahankan perasaan dia, dan dia ingin kembali, dan dia menginginkan suatu pertemuan terhadap diri kamu. Ingin kembali, tetapi dalam situasi pertemuan. Apakah mungkin dalam waktu dekat ini diri kamu berencana untuk ketemuan terhadap diri dia, yang dimana perencanaan untuk ketemuan tersebut membahas suatu beban atau suatu tanggung jawab? Ini dia guys, masih ada pertemuan dalam waktu dekat ini, karena dari satu energi perasaannya masih terkoneksi. Kita lihat kartu di bagian keduanya. Muncul kartu The Tower. Muncul kartu The Tower. Di mana kemunculan kartu The Tower ini berbicara terhadap dua arti. Arti pertama, suatu keterpurukan, ketidaknyamanan, ketidakstabilan, ketidakbahagiaan, ketidakmakmuran. Sedang hancur, sedang terpuruk, sedang berada di titik zona tidak nyaman. Kalau saya mencoba menarik dari arti pertama dan mengaitkan dengan kemunculan kedua kartu sebelumnya, salah satu atau seseorang masih ingin kembali terhadap diri kamu, di mana ketika hal tersebut terjadi di dalam situasi pertemuan, karena memang yang membuat diri dia ingin kembali terhadap diri kamu
posisinya sedang terpuruk. Dia ingin kembali terhadap diri kamu karena memang kondisinya tidak nyaman dan sedang terpuruk, guys. Ini dia. Di sisi lain, kalau saya menutup kedua kartu ini, masih mengangkat kartu The Tower, di mana kartu The Tower ini pun berbicara terhadap unsur tanah yang berlambangkan 3 zodiak: Capricorn, Taurus, dan Virgo. Kalau saya mencoba untuk menarik dari posisi zodiak Capricornnya, kamu sudah menutup komunikasi terhadap diri dia, guys. Saya ingin bertanya terlebih dahulu. Apakah untuk saat ini diri kamu sudah menutup komunikasi terhadap diri dia? Kamu yang menjawab dan kamu yang mengerti maksud dari perkataan saya. Kenapa saya mengatakan hal tersebut? Karena memang ketika diri saya menarik dari posisi zodiak Capricornnya, seakan-akan dia sedang berjuang, sedang berusaha begitu sangat keras agar diri dia bisa kembali terhadap diri kamu. Tetapi di sisi lain, ketika diri dia berusaha keras ingin kembali terhadap diri kamu, dia pun memiliki suatu rasa ketakutan. Benar-benar sangat takut karena kondisinya dia sedang terpuruk. Rasa keterpurukan inilah yang menjadi faktor utama di dalam diri dia untuk ketemu terhadap diri kamu. Faktor inilah yang membuat rasa ketakutan itu muncul di dalam pemikiran dia, karena memang posisinya dia sedang hancur-hancurnya. Ketika diri dia sedang hancur-hancurnya dan sedang terpuruk, dia menginginkan suatu pondasi dari kehidupan kamu. Dia menginginkan sesuatu hal terhadap diri kamu agar bisa diri kamu itu membantu diri dia dalam posisi kehancuran ini. Ini dia, guys. Saya tidak tahu apakah diri kamu beberapa hari belakangan ini sudah kehadiran energi di masa lalu kamu untuk kembali terhadap diri kamu, di mana ketika diri dia kembali terhadap diri kamu melihat bagaimana kondisi diri dia. Mungkin diri kamu sudah melihatnya. Kalau saya menutup kartu Six of Cups, masih mengangkat kartu The Tower ini dan menarik dari posisi zodiak Taurusnya. Wow. Saya tidak tahu ini apa kesalahan dari pemikiran kamu dan apa kesalahan di dalam perasaan kamu. Kamu sudah menyadari bahwasannya perbuatan seseorang sudah di luar batas, tetapi kenapa perasaan kamu untuk saat ini ada sekitar beberapa persen kamu pun masih sayang terhadap diri dia. Seakan-akan kamu itu tidak rela ketika melihat diri dia pergi dari kehidupan kamu. Sebenarnya diri kamu pun masih sayang terhadap diri dia, tetapi kamu mencoba untuk melakukan suatu kata move on agar bisa membuat pemikiran kamu itu tidak fokus lagi kembali terhadap energi ini. Kamu berpura-pura terhadap perasaan yang saat ini saya lihat masih sayang. Kalau saya mencoba untuk menarik dari posisi zodiak Virgonya dengan kemunculan kartu The Tower,
dan saya mengaitkan terhadap kemunculan Six of Cups. Seakan-akan ketika diri dia berpikiran ingin kembali terhadap diri kamu, ketika diri dia berpikiran ingin kembali terhadap diri kamu karena memang diri kamu itu memiliki suatu kesempurnaan yang bisa membuat diri dia stabil. Kalau saya menutup kartu ini, masih mengangkat kartu The Tower, bagaimana kartu selanjutnya? Muncul kartu The Moon. Kartu yang berbicara terhadap unsur air yang berlambangkan 3 zodiak: Pisces, Cancer, dan Scorpio. Kalau saya mencoba untuk menarik dari posisi zodiak Scorpio-nya, apabila energi tersebut kembali dari rasa kehancuran dan kamu masih mau menerima diri dia, kamu akan selalu dimanipulatif, kamu akan selalu dihianati. Kalau saya mencoba untuk menarik dari posisi zodiak Cancer-nya, memang guys, ketika diri dia kembali terhadap diri kamu, saya yakin hubungan itu bukan berdasarkan suatu kebahagiaan. Pasti akan selalu ada pertengkaran ataupun perdebatan yang akan kamu terima apabila diri kamu kembali terhadap diri dia dan dia kembali terhadap diri kamu. Saya sekali lagi mengatakan terhadap diri kamu, segala sesuatu yang sudah pernah pergi di dalam kehidupan kita dan orang yang pernah meninggalkan diri kita, seberusaha apapun dia kembali, itu tidak akan menggambarkan situasi tersebut sama seperti di awal ketika kita menjalin suatu hubungan. Akan memunculkan suatu kewaspadaan dan akan memunculkan suatu kekhawatiran di dalam hubungan tersebut. Kalau saya menarik dari posisi zodiak Piscesnya, ketika diri kamu masih mengharapkan diri dia kembali, sebenarnya pemikiran kamu itu sedang dimainkan dari hal mistis. Seberusaha apapun diri kamu untuk move on dan ingin melupakan dia, saya rasa tidak akan mungkin. Karena pemikiran kamu sudah dikacaukan oleh situasi mistis. Dari keempat kartu yang saya bukakan ini guys, kalau saya mengarah terhadap manusia yang pernah kamu fokuskan, dia sedang mengharapkan suatu pertemuan terhadap diri kamu agar memperbaiki hal yang sudah pernah dia rusak. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu The Wheel of Fortune. Di mana kemunculan kartu The Wheel of Fortune ini berbicara terhadap perputaran waktu. Perputaran waktu yang akan mengarahkan terhadap situasi pertemuan. Perputaran waktu yang seakan-akan ingin menjawab terhadap perbaikan hubungan yang rusak. Tetapi kalau saya mengangkat kartu The Moon, saya letakkan di depan. Pertemuan itu memang akan terjadi, tetapi sangat misterius. Tidak bisa kamu tebak, karena itu permainan alam semesta. Bisa saja pertemuan itu dalam waktu dekat atau memang pertemuan itu tidak dalam waktu dekat. Masih ada pertemuan, tetapi masih misterius guys. Nah, kita lihat kartu di bagian ketiganya. Muncul kartu ini. Knight of Wands. Seseorang yang menaiki kuda, di mana berpakaian selayaknya pangeran.
dia datang dan mengarah terhadap diri kamu. Ketika diri dia datang terhadap diri kamu dalam waktu dekat ataupun tidak dalam waktu dekat, saya hanya menyarankan, jangan mengambil suatu keputusan yang bagi kamu keputusan itu terbaik, tetapi kamu tidak berpikiran secara selektif. Jangan terlalu gegabah. Saya hanya menyarankan agar diri kamu tidak berada di dalam situasi yang pernah kamu rasakan. Walaupun diri dia berusaha untuk meyakinkan diri kamu. Kita lihat kartu selanjutnya. Muncul kartu The Empress. Walaupun diri dia berusaha ingin kembali terhadap diri kamu dan kamu pun tidak mampu untuk melupakan diri dia karena hal mistis, ada situasi yang akan mengharuskan diri kamu untuk menenangkan pemikiran kamu. Akan ada situasi yang akan membuat diri kamu untuk menenangkan pemikiran terlebih dahulu. Kita lihat kartu selanjutnya. Ace of Swords. Wow. Situasi yang akan membuat diri kamu untuk menenangkan pemikiran karena memang ada yang sedang kamu fokuskan untuk ke depannya. Saya tidak tahu guys, apa yang sedang kamu fokuskan. Setidaknya ada suatu kehidupan baru yang sedang kamu rencanakan untuk ke depannya ini. Apakah posisi di dalam kestabilan keuangan atau memang diri kamu sedang berkomunikasi terhadap energi baru yang dimana ada perencanaan untuk ke jenjang yang lebih serius. Dari beberapa kartu yang saya ambil ini, saya menarik satu kesimpulan. Dari beberapa kartu yang saya ambil ini, saya menarik satu kesimpulan, di mana kesimpulan tersebut cukup sederhana dan cukup simpel. Seseorang apabila saya kaitkan terhadap energi di masa lalu kamu, masih menginginkan dan masih mengharapkan untuk bersama dengan diri kamu, tetapi kondisinya sudah tidak baik. Kondisi dia sedang hancur-hancurnya guys. Oke guys, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.